Di balik kemajuan teknologi, tersembunyi dunia yang hanya sedikit orang tahu, dark web. Dan di dalam kegelapan ini, seorang pria bernama Peter Scully menciptakan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Ini bukan sekedar kriminal. Ini adalah cerita tentang sisi tergelap manusia. Peter Scully lahir dan dibesarkan di Melbourne, Australia. Ia dikenal sebagai pria yang pintar berbicara. Seseorang yang nampak biasa saja, namun di balik penampilannya yang tenang, ada sesuatu yang sangat gelap. Kejahatannya dimulai dengan penipuan properti di Australia, di mana ia mencuri jutaan dolar dari kliennya. Namun, ketika bisnisnya mulai runtuh dan investigasi hukum mengejarnya, ia kabur ke negara Filipina. Di sana, ia tidak hanya melarikan diri dari hukum, tetapi juga dari moralitasnya. Peter Scully tidak hanya seorang kriminal. Ia adalah sosok psikopat yang haus akan kontrol dan kekuasaan. Filipina, negara yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi, menjadi tempat sempurna baginya untuk melancarkan aksinya. Ia menjanjikan keluarga miskin uang, makanan, atau pekerjaan tetap. Tapi janji itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Ia tidak bekerja sendirian. Dengan bantuan wanita lokal yang ia manipulasi, ia mulai menculik anak-anak untuk dieksploitasi. Dan teknologi dark web menjadi alat utamanya. Scully menyadari bahwa dark web adalah tempat yang aman untuk ia menyembunyikan kejahatannya. Ia menggunakan jaringan ini untuk menjual video-video mengerikan, memenuhi permintaan pasar gelap internasional. Namun, yang paling terkenal adalah sebuah video berjudul Daisy's Destruction. Video ini menjadi simbol dari kebrutalan manusia. Daisy, seorang anak kecil, disiksa tanpa balas kasihan di depan kamera. Scully menjual video ini dengan harga ribuan dolar, menjadikannya salah satu kejahatan terburuk dalam sejarah dark web. Daisy's Destruction bukan sekedar video, tetapi bukti dari betapa dalamnya manusia bisa tenggelam dalam kekejaman. Video ini sangat brutal hingga membuat banyak petugas yang menontonnya mengalami trauma. Bahkan beberapa dari mereka harus menjalani terapi setelah kasus ini. Pada tahun 2015, setelah bertahun-tahun menjadi buronan internasional, Peter Scully akhirnya ditangkap. Ia ditangkap di negara Filipina, di dalam rumah persembunyiannya. Polisi menemukan bukti kekejaman yang tak terbayangkan, termasuk alat-alat penyiksaan dan salinan video yang ia buat. Namun, yang mengejutkan banyak pihak adalah sikapnya. Setelah penangkapan, Peter Scully tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Ia bahkan nampak bangga dengan apa yang telah ia lakukan. Korban Peter Scully sebagian besar adalah anak-anak Filipina yang berasal dari keluarga miskin. Beberapa di antaranya dijanjikan pekerjaan atau bantuan keuangan. Beberapa korban tidak hanya mengalami eksploitasi, tetapi juga hilang hingga kini. Menambah lapisan tragis pada cerita mereka, beberapa keluarga korban berbicara tentang penyesalan mereka karena telah mempercayai orang asing yang menawarkan bantuan.
Trauma tidak hanya dialami oleh korban, tetapi juga keluarga yang menjadi kehilangan rasa aman. Keberhasilan melacak Peter Scully melibatkan analisis pola keuangan yang menghubungkan dengan transaksi di dark web. Tantangan besar lainnya adalah banyaknya data yang harus disisir untuk menemukan jejak korban dan pelaku lainnya. Polisi yang menangani kasus ini berkata, "Kami berhadapan dengan suatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Kejahatan yang tersembunyi di balik layar. Setiap klik, setiap transfer uang adalah potongan puzzle yang harus kami satukan. Tapi ini bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang menyelamatkan nyawa para korban." Kasus ini mengguncangkan dunia dan mendorong berbagai organisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang eksploitasi anak. Banyaknya aktivis dan organisasi non-profit yang sekarang menggunakan teknologi untuk melindungi anak-anaknya dan mencegah kejahatan serupa. Kisah Peter Scully adalah peringatan bagi dunia bahwa teknologi, ketika disalahgunakan, bisa menjadi alat untuk kejahatan yang paling mengerikan. Namun, kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak berhenti melawan, untuk terus melindungi mereka yang paling rentan. Teknologi bisa membawa terang, tetapi hanya jika kita tidak membiarkan kegelapan itu menguasainya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video menarik tentang kasus misteri, pembunuhan, dan teori konspirasi. Sampai jumpa di next video selanjutnya.